Di balik rimbunnya hutan tropis Kalimantan Selatan, tersimpan sebuah rahasia yang telah menghantui imajinasi publik selama beberapa dekade. Kita berbicara tentang Saranjana, sebuah kota yang konon memiliki peradaban yang jauh lebih maju daripada dunia yang kita kenal saat ini. Banyak yang menganggapnya sebagai mitos belaka, namun bagi masyarakat lokal, keberadaannya bukan lagi soal percaya atau tidak percaya. Cerita tentang gedung pencakar langit berlapis emas dan kendaraan terbang seringkali terdengar di antara bisikan angin pesisir Kota Baru. Namun, apa yang sebenarnya terjadi di sana? Mari kita memulai perjalanan ini dengan membuka tabir yang menyelimuti kota gaib ini. Kenalkan sosok pria ini, seorang peneliti independen yang mendedikasikan hidupnya untuk menyingkap misteri sejarah yang tersembunyi. Seorang pria paruh baya dengan rambut pendek beruban, mengenakan jaket utilitas krem dan tas selempang kulit, berdiri di dermaga kayu yang menghadap ke laut lepas. Matanya menatap tajam ke arah cakrawala, mencari tanda-tanda dari sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Di tangannya, ia memegang sebuah buku catatan tua berisi sketsa dan koordinat. Dia adalah pemandu kita dalam perjalanan yang akan membawa kita menembus batas antara kenyataan dan fantasi. Hari ini, ia akan mencoba membuktikan bahwa Saranjana bukan sekadar halusinasi massal. Langkah pertama pencarian ini dimulai bukan dari hutan, melainkan dari tumpukan arsip sejarah yang berdebu. Pria dengan rambut beruban ini mulai membuka-buka dokumen lama di sebuah perpustakaan sunyi di pinggiran kota. Ia mencari benang merah yang menghubungkan dongeng rakyat dengan bukti fisik yang tertinggal dalam catatan administratif masa lalu. Banyak orang mengklaim pernah masuk ke Saranjana dan membawa pulang buah-buahan yang ukurannya 3 kali lipat dari biasanya. Namun bagi sang peneliti, cerita lisan saja tidak cukup untuk memuaskan rasa haus akan kebenaran. Ia butuh sesuatu yang lebih konkret, sesuatu yang tercatat secara resmi dalam tinta sejarah. Hingga akhirnya ia menemukan sebuah artefak penting yang mengubah segalanya. Peta Salomon Muller tahun 1845. Pria dengan jaket krem ini dengan hati-hati membentangkan peta kuno yang rapuh di atas meja kayu besar. Peta ini adalah dokumen resmi yang dibuat oleh seorang kartografer asal Jerman atas perintah pemerintah kolonial Belanda. Muller bukan sembarang orang. Ia adalah anggota Komisi Pengetahuan untuk Hindia Belanda yang bertugas memetakan wilayah-wilayah baru. Kehadiran peta ini menegaskan bahwa apa yang kita bicarakan memiliki dasar geografis yang nyata. Ini bukan sekedar coretan di atas kertas, melainkan rekaman pengamatan lapangan yang sangat teliti pada masanya. Jari sang peneliti berhenti pada sebuah titik di wilayah pesisir timur Kalimantan, tepat di mana legenda itu berakar. Di sana, tertulis dengan jelas sebuah nama, Tanjong Saranjana. Nama ini tercantum dalam peta yang diterbitkan jauh sebelum teknologi komunikasi modern menyebarkan mitos-mitos urban secara luas. Ini membuktikan bahwa entitas bernama Saranjana sudah dikenal secara administratif setidaknya sejak pertengahan abad ke-19. Keberadaan nama ini dalam dokumen resmi kolonial adalah pemicu konflik utama dalam narasi ini. Jika Saranjana hanya dongeng, mengapa seorang kartografer profesional mencantumkannya sebagai fitur geografis yang valid? Pria dengan jaket krem tersebut kemudian mengemasi perlengkapannya dan berangkat menuju lokasi yang tertera di peta tersebut. Perjalanan membawanya ke kaki Gunung Saranjana di Desa Teluk Tamiang, Kabupaten Kota Baru. Medan yang ditempuh tidaklah mudah, melewati jalur setapak yang dipenuhi akar pohon besar dan udara yang lembab. Ia merasakan suasana yang aneh, seolah-olah setiap langkahnya diawasi oleh ribuan mata dari balik pepohonan. Suara burung hutan yang tadinya riuh tiba-tiba berubah menjadi keheningan yang mencekam saat ia mendekati titik koordinat. Di sini, batas antara dunia manusia dan dunia lain terasa sangat tipis. Saat malam mulai turun, sang peneliti mendirikan tenda kecil di tepi sebuah teluk yang tersembunyi. Pria berambut beruban itu menyalakan api unggun kecil untuk mengusir rasa dingin yang menusuk tulang. Sambil memandang api,
Ia teringat cerita penduduk lokal tentang pengiriman alat berat yang dialamatkan ke kota ini. Konon, beberapa perusahaan otomotif dan konstruksi pernah menerima pesanan barang mewah ke alamat Saranjana, namun saat dicari, lokasi tersebut kosong. Sang peneliti mencoba mencari penjelasan logis, namun data-data yang ia kumpulkan justru semakin membingungkan. Mungkinkah ada distorsi ruang dan waktu di wilayah yang ia tempati sekarang? Tiba-tiba, ia menyadari sesuatu yang janggal pada kompas dan peralatan elektroniknya. Jarum kompas berputar liar tanpa arah yang jelas, seolah ada medan magnet yang sangat kuat di bawah tanah. Pria dengan kacamata tipis itu mencoba mengatur ulang perangkat GPS-nya, namun layar digitalnya hanya menampilkan garis-garis statis. Ketegangan mulai meningkat ketika ia mendengar suara dengung halus yang tidak berasal dari alam liar. Suara itu terdengar seperti mesin berteknologi tinggi yang bekerja di kejauhan, kontras dengan kesunyian hutan di sekitarnya. Inilah awal dari fenomena yang tidak bisa ia jelaskan hanya dengan logika sejarah. Keesokan harinya, ia menemukan sebuah gua yang tertutup oleh jalinan tanaman rambat yang sangat rapat. Pria berjaket krem ini membersihkan dedaunan itu dan menemukan ukiran kuno pada dinding batu yang tidak mirip dengan budaya manapun di Kalimantan. Simbol-simbol itu tampak seperti sirkuit elektronik modern, namun dipahat dengan gaya kuno yang sangat halus. Ia menyadari bahwa ia mungkin telah menemukan pintu gerbang atau setidaknya jejak fisik dari peradaban tersebut. Jantung yang berdegup kencang saat ia melangkah masuk ke dalam kegelapan gua yang dingin. Senter di tangannya membelah kegelapan, mengungkap lorong yang seolah menuju ke dalam perut bumi. Di dalam gua, ia menemukan bukti lain yang menakjubkan. Air yang mengalir di sini memiliki suhu yang stabil dan aroma yang sangat segar. Sang peneliti dengan rambut beruban ini mengambil sampel air tersebut, merasa bahwa ada sesuatu yang berbeda dengan lingkungan ini. Ia merasa tubuhnya menjadi lebih ringan dan pikirannya menjadi lebih jernih, sebuah gejala yang sering dilaporkan oleh mereka yang mengaku pernah masuk ke Saranjana. Namun, semakin jauh ia masuk, semakin ia merasa bahwa tempat ini bukan untuk manusia biasa. Ada rasa hormat dan ketakutan yang campur aduk dalam hatinya saat ia melihat cahaya kebiruan di ujung lorong. Apakah ini akhir dari pencariannya atau awal dari bahaya yang tak terbayangkan? Cahaya itu semakin terang, dan tiba-tiba sang peneliti menemukan dirinya berada di sebuah balkon alami yang menghadap ke lembah yang luas. Pria dengan kacamata tipis itu terpaku, napasnya tertahan oleh pemandangan di depannya. Di balik kabut tipis, terlihat bayangan bangunan-bangunan megah dengan arsitektur yang melampaui zaman ini. Menara-menara tinggi dengan material mengkilap seolah menyentuh langit, tanpa suara bising mesin atau polusi. Pemandangan ini sangat kontras dengan hutan liar yang baru saja ia lalui beberapa jam yang lalu. Inilah klimaks dari perjalanannya, sebuah kilasan nyata dari apa yang selama ini dianggap sebagai mitos. Kota itu tampak sangat hidup, namun sekaligus sangat sunyi, dalam cara yang sangat damai. Pria berjaket krem itu mencoba mengabadikan momen tersebut dengan kameranya. Namun lensa kameranya selalu terlihat buram, seolah ada energi yang menolak untuk direkam. Ia melihat penduduk kota itu dalam jarak jauh, sosok-sosok yang mengenakan pakaian putih bersih, bergerak dengan anggun di antara taman-taman gantung. Mereka tampak seperti manusia, namun dengan aura yang jauh lebih bercahaya dan tenang. Sang peneliti menyadari bahwa Saranjana bukanlah kota gaib dalam pengertian hantu, melainkan sebuah dimensi paralel yang memiliki frekuensi berbeda. Keberadaan mereka nyata, namun hanya bisa diakses oleh mereka yang diizinkan. Namun, kegembiraan sang peneliti segera berganti menjadi kewaspadaan tinggi ketika ia merasa kehadiran seseorang di belakangnya. Pria dengan rambut beruban itu berbalik dengan cepat, namun tidak menemukan siapapun di sana. Suara bisikan halus dalam bahasa yang tidak ia mengerti mulai menggema di dinding-dinding lembah, seolah-olah alam sendiri sedang berbicara kepadanya. Ia merasa bahwa keberadaannya di sini mulai mengganggu keseimbangan yang ada. Cahaya biru yang tadi menuntunnya mulai berkedip-kedip,
menandakan bahwa gerbang dimensi ini mungkin akan segera tertutup. Ia harus memutuskan tetap tinggal dan mengungkap segalanya atau kembali ke dunianya sendiri sebelum terjebak selamanya. Tiba-tiba, sebuah kilatan cahaya yang sangat kuat membutakan pandangannya selama beberapa detik. Pria dengan kacamata tipis itu jatuh tersungkur, merasakan getaran hebat yang merambat dari tanah ke seluruh tubuhnya. Saat ia membuka mata, pemandangan kota megah itu telah lenyap, menyisakan hanya hutan lebat dan suara jangkrik yang sahut menyahut. Ia kembali berada di pintu gua yang ia temukan sebelumnya. Namun, gua itu kini tampak seperti ceruk batu biasa yang tak memiliki lorong dalam. Segala sesuatu yang ia lihat seolah-olah hanyalah mimpi yang sangat nyata, namun ia tahu itu bukan halusinasi. Ia merasakan sebuah benda kecil di dalam saku jaketnya yang tidak ada di sana sebelumnya. Dengan tangan gemetar, pria berjaket krem itu mengeluarkan benda tersebut. Sebuah koin kecil dengan material logam yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Koin itu memiliki ukiran yang sama dengan simbol yang ia temukan di dalam gua, memancarkan cahaya redup di kegelapan hutan. Ini adalah bukti fisik pertama yang ia miliki, sesuatu yang bisa membuktikan bahwa pengalamannya bukan sekadar permainan pikiran. Ia menyadari bahwa pencariannya telah mencapai titik balik yang krusial. Saranjana bukan lagi sekadar entitas di peta Salomon Muller, melainkan sebuah realitas yang berdampingan dengan kita. Namun, apa konsekuensinya bagi dunia jika rahasia ini benar-benar terungkap ke publik? Sang peneliti memutuskan untuk turun dari gunung dengan perasaan yang bercampur aduk antara takjub dan rendah hati. Pria berambut beruban itu berjalan kembali menuju dermaga, melewati pemukiman warga lokal yang menatapnya dengan senyum yang penuh arti. Mereka seolah sudah tahu apa yang baru saja ia alami tanpa perlu ia ceritakan sepatah kata pun. Kepercayaan lokal menyebutkan bahwa Saranjana hanya akan menampakkan diri kepada mereka yang memiliki hati yang bersih atau tujuan yang murni. Ia kini mengerti mengapa kota itu tetap tersembunyi selama berabad-abad. Manusia modern mungkin belum siap menghadapi peradaban sesempurna itu. Ia harus sangat berhati-hati dengan informasi yang ia bagikan agar tidak merusak keseimbangan tersebut. Kembali ke ruang kerjanya yang penuh dengan buku, pria dengan kacamata tipis ini mencoba menyusun kembali semua kepingan teka-teki ini. Ia membandingkan koin yang ia temukan dengan literatur kuno tentang peradaban yang hilang di Asia Tenggara. Hasilnya mengejutkan. Ada banyak referensi tersirat dalam naskah-naskah lama tentang kota cahaya yang terletak di timur Kalimantan. Ia mulai menulis laporan penelitiannya, namun ia sengaja menyamarkan koordinat pastinya untuk melindungi lokasi tersebut. Ia merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga rahasia Saranjana agar tidak dieksploitasi oleh pihak-pihak yang haus kekuasaan. Baginya, Saranjana adalah pengingat bahwa manusia masih memiliki banyak hal untuk dipelajari tentang alam semesta. Peta Salomon Muller 1845 kembali menjadi fokus perhatian utamanya di atas meja kerja. Pria berjaket krem itu menyadari bahwa Muller mungkin juga pernah melihat apa yang ia lihat, namun hanya bisa mencantumkannya sebagai Tanjong Suranjana. Pada abad ke-19, mungkin batas antar dimensi itu lebih sering terbuka atau lebih mudah diakses oleh para petualang. Hal ini menjelaskan mengapa nama tersebut bisa masuk ke dalam catatan resmi Belanda sebelum akhirnya dihapuskan dari peta-peta modern. Sejarah seringkali menghapus apa yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan, namun legenda tetap menyimpannya dengan setia. Ini adalah bukti bahwa sains dan mitos seringkali hanyalah dua sisi dari koin yang sama. Berita tentang pencapaian sang peneliti mulai terdengar ke telinga beberapa kolega dan media lokal, memicu perdebatan sengit. Pria dengan rambut beruban ini berdiri di depan sebuah auditorium kecil, mencoba menjelaskan temuannya tanpa mengungkapkan terlalu banyak detail sensitif. Beberapa ilmuwan skeptis menuduhnya hanya mencari sensasi, sementara masyarakat umum semakin terpesona oleh misteri ini. Ia menjelaskan bahwa fenomena halusinasi massal tidak bisa menjelaskan bukti-bukti sejarah yang ia temukan dalam peta Salomon Muller. Perdebatan ini justru semakin memperkuat posisi Saranjana sebagai salah satu misteri terbesar di Indonesia yang masih menunggu untuk dipecahkan.
Ia tetap tenang menghadapi kritikan karena ia tahu kebenaran yang ia saksikan sendiri. Seiring berjalannya waktu, sang peneliti menyadari bahwa Saranjana bukan hanya sebuah lokasi fisik, tetapi juga simbol dari potensi kemajuan manusia. Pria dengan kacamata tipis itu sering menghabiskan sore harinya di pantai, menatap ke arah gunung yang kini tampak biasa saja di bawah sinar matahari. Ia berpikir, jika sebuah peradaban bisa hidup dalam harmoni yang begitu sempurna, mengapa kita tidak bisa? Keberadaan Saranjana memberikan harapan bahwa ada cara hidup yang lebih baik, lebih maju, dan lebih selaras dengan alam. Misteri ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menginspirasi kita agar terus mencari pengetahuan melampaui batas yang kita tetapkan sendiri. Ia merasa bersyukur telah diberikan kesempatan untuk melihat sekilas ke masa depan atau dimensi lain tersebut. Kini, kita harus bertanya pada diri sendiri. Apakah kita siap untuk menerima keberadaan Saranjana sebagai bagian dari sejarah kita? Pria berjaket krem itu menutup buku catatannya dan menyimpan koin misterius itu di dalam kotak kayu yang terkunci rapat. Ia memutuskan untuk mengakhiri penelitian publiknya dan membiarkan Saranjana tetap menjadi rahasia bagi mereka yang mencarinya dengan hati. Bukti dari Solomon Muller tahun 1845 akan tetap ada di sana, bagi siapapun yang ingin memeriksa kebenarannya di Perpustakaan Nasional. Namun, pengalaman spiritual dan visual yang ia alami adalah sesuatu yang tidak bisa dibagikan sepenuhnya lewat kata-kata. Saranjana akan selalu ada di sana, di antara kabut dan realitas, menunggu waktu yang tepat untuk muncul kembali. Kesimpulan dari perjalanan ini membawa kita pada pemahaman baru tentang Nusantara yang penuh dengan keajaiban. Pria dengan rambut beruban itu kini terlihat lebih damai, sering terlihat mengajar anak-anak muda tentang pentingnya menghargai sejarah dan legenda lokal. Ia mengajarkan bahwa tidak semua yang ada di dunia ini bisa diukur dengan penggaris atau dilihat dengan mikroskop. Terkadang, kebenaran yang paling dalam justru tersembunyi di balik dongeng yang kita anggap remeh saat kecil. Saranjana adalah warisan budaya yang sangat berharga bagi Kalimantan dan Indonesia secara keseluruhan. Mari kita jaga misteri ini dengan rasa hormat dan kekaguman yang semestinya. Sebagai penutup, misteri Saranjana mengajarkan kita untuk selalu rendah hati di hadapan rahasia alam semesta. Peta Solomon Muller adalah jembatan logis kita, sementara kesaksian warga adalah napas dari legenda ini. Apakah itu kota gaib, dimensi paralel, atau peradaban kuno yang bertahan, Saranjana telah menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas Kalimantan. Terima kasih telah mengikuti perjalanan sang peneliti dalam mengungkap tabir kota ini. Jangan pernah berhenti bertanya dan jangan pernah berhenti menjelajahi sudut-sudut tersembunyi di tanah air kita. Siapa tahu, mungkin Anda adalah orang berikutnya yang akan melihat cahaya emas dari balik kabut kota baru. Pesan moral yang bisa kita petik adalah bahwa kemajuan teknologi haruslah dibarengi dengan kearifan lokal dan penjagaan terhadap alam. Peradaban yang maju bukanlah yang paling banyak membangun beton, melainkan yang paling harmonis dengan lingkungannya, seperti gambaran kota Saranjana. Pria berjaket krem ini akhirnya berjalan menjauh ke arah matahari terbenam, meninggalkan kita dengan sejuta pertanyaan yang memicu rasa ingin tahu. Misteri ini adalah pengingat bahwa dunia kita jauh lebih luas dan lebih ajaib daripada yang kita bayangkan setiap hari. Teruslah mencari, teruslah belajar, dan tetaplah rendah hati dalam setiap penemuan baru yang kita jumpai. Jika kalian menyukai eksplorasi misteri dan sejarah tersembunyi seperti ini, jangan lupa untuk mendukung channel kami. Silahkan tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan berikan like jika video ini memberikan wawasan baru bagi kalian. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, apakah kalian percaya Saranjana benar-benar ada atau hanya sekadar halusinasi massal? Bagikan juga cerita mistis dari daerah kalian yang mungkin memiliki kemiripan dengan legenda ini. Sampai jumpa di perjalanan misteri berikutnya, di mana kita akan terus menyingkap rahasia yang tersembunyi di balik sejarah dunia.